Di abad pertengahan, tepatnya sekitar pertengahan abad ke-10 hingga abad ke-13, terjadi sebuah peperangan yang dianggap suci oleh orang-orang Kristen di Eropa, yaitu perang yang sering mereka sebut dengan Perang Salib. Perang ini didukung dan dipelopori oleh Gereja Katolik. Orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini bahwa perjuangan mereka dalam peperangan akan memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka akui. Istilah Perang Salib sendiri sebenarnya masih menjadi pokok perdebatan di kalangan sejarawan Kristen. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah bersenjata ke Yerusalem sajalah yang dapat disebut sebagai Perang Salib. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa Perang Salib adalah sebuah kampanye militer Protestan dengan iming-iming uang Rp1.000.000 rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang di dalamnya, atau segala macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utamanya yang bisa disebut sebagai Perang Salib. Perang Salib yang paling terkenal adalah perang-perang melawan kaum muslimin di kawasan timur Mediterania yang terjadi antara tahun 1096 sampai tahun 1291. Tujuannya adalah merebut kota Yerusalem yang sering mereka sebut sebagai The Holy Land. Meskipun orang-orang Kristen Eropa menganggap perang ini adalah perang suci, namun sebenarnya umat Islam sendiri hanya melihatnya sebagai invasi tak beralasan dari orang-orang asing yang datang dari jauh untuk merebut tanah mereka. Dan sebagai respon terhadap invasi tersebut, umat Islam memobilisasi diri mereka sendiri di bawah konsep jihad, yang berarti berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah umat Islam. Dan dalam kurun waktu tersebut, diperkirakan telah terjadi sekitar 8 kali kampanye militer yang dilakukan pasukan Kristen Eropa ke wilayah umat Islam di Timur Tengah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas dengan singkat tentang Perang Salib pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang berlangsung sekitar tahun 1096 sampai 1204. Setelah kemenangan umat Islam atas Bizantium dalam Perang Yarmuk di tahun 636, Palestina pun berada di bawah kekuasaan umat Islam. Meskipun kekuasaannya terus berganti, mulai dari Khulafaur Rasyidin, Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah hingga Fatimiyah, dan hubungan antara dunia Islam dan Kristen Eropa sempat mengalami naik turun, terutama di masa kekuasaan Kekhalifahan Fatimiyah. Pada tahun 1072, Fatimiyah kehilangan kendali atas Palestina yang kemudian dikuasai oleh Kesultanan Saljuk Raya, meskipun Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Fatimiyah. Salah satu Khalifah Fatimiyah, yaitu Al-Hakim bi Amrillah, sempat menghancurkan gereja Makam Kudus. Namun, Khalifah penerusnya mengizinkan Kekaisaran Bizantium untuk membangun kembali gereja tersebut. Peziarah Kristen juga terus diperbolehkan mengunjungi tempat-tempat suci agama Kristen, dan komunitas Kristen di sana hidup sebagai zimmi. Bahkan, perkawinan campuran antara Muslim dan Kristen tidak jarang terjadi. Namun setelah Kesultanan Saljuk menguasai hampir seluruh wilayah Syam, jalur-jalur yang sering digunakan peziarah Kristen untuk pergi ke Yerusalem mulai tidak aman, terutama setelah Kesultanan Saljuk memenangkan perang atas Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran Manzikert di bawah pimpinan Sultan Alp Arslan yang berhasil menguasai hampir seluruh Anatolia, yang kemudian sebagian Anatolia diberikan kepada sepupunya, yaitu Sulaiman bin Kultunis, yang kemudian mendirikan Kesultanan Rum pada tahun 1077. Mulai dari sini, Kesultanan Rum terus-menerus mengganggu stabilitas wilayah Kekaisaran Bizantium. Gagasan awal Perang Salib pertama bermula pada tahun 1095 ketika Kaisar Bizantium, yaitu Alexius I Komnenus, meminta dukungan militer dari Konsili Pisensa untuk berperang melawan Kesultanan Rum. Dukungan juga diberikan oleh Konsili Clermont setelah Paus Urbanus II menyatakan dukungannya terhadap Kekaisaran Bizantium dan mengajak umat Kristen yang beriman untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Seruan Sri Paus disambut dengan bergelora oleh segenap rakyat di Eropa Barat. Ribuan umat Kristen, yang kebanyakan adalah rakyat jelata, dipimpin oleh Imam Prancis, yaitu Peter Sang Pertapa, menjadi kalangan pertama yang menanggapi seruan Paus ini. Rombongan tersebut kemudian berarak melintasi Jerman dan melancarkan berbagai tindakan anti-Yahudi seperti pembantaian Rhineland. Namun saat hendak menyeberangi wilayah Bizantium di Anatolia, pasukan tersebut disergap dan dihabisi oleh pasukan Kesultanan Rum yang dipimpin oleh Sultan Kilij Arslan ke-1.
yaitu dalam pertempuran Siveta pada bulan Oktober 1096. Pasukan salib lain yang terdiri dari bangsawan Eropa berangkat pada akhir musim panas di tahun yang sama dan tiba di Konstantinopel antara bulan November hingga April di tahun berikutnya. Rombongan tersebut terdiri dari bala tentara feodal yang dipimpin oleh para bangsawan terkenal di Eropa Barat. Pasukan Prancis Selatan dipimpin oleh Raymond keempat dan Adhemar. Kemudian pasukan dari Lorraine Hulu dan Hilir dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon dan adiknya Baudouin dari Bologne. Pasukan Italia Norman dipimpin oleh Bohemond dari Taranto, serta seluruh pasukan yang terdiri dari bala tentara Perancis Utara dan Flandria. Secara keseluruhan, jumlah pasukan tentara salib yang berangkat diperkirakan sebanyak 100.000 prajurit. Masing-masing pasukan berangkat secara bertahap dan terpisah, kemudian berkumpul di Konstantinopel, di mana Kaisar Alexios I meminta sumpah kesetiaan agar tanah yang direbut dari kaum muslimin nantinya dikembalikan kepada Kekaisaran Bizantium. Dan setelah kesepakatan ini terjadi, pasukan salib mulai bergerak ke wilayah Kesultanan Rum di Anatolia dan menghadapi berbagai pertempuran besar. Pada tahun 1097, mereka mengepung Nikea, ibu kota Kesultanan Rum yang berada di bawah kekuasaan Kilij Arslan. Setelah pertempuran sengit, kota itu jatuh dan diserahkan kepada Kekaisaran Bizantium. Pasukan salib kemudian melanjutkan perjalanannya ke selatan dan menghadapi perlawanan sengit di Antioquia pada tahun 1098 yang saat itu berada di bawah kekuasaan Saljuk. Kota ini dikepung selama berbulan-bulan hingga akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib pada 3 Juni 1098. Puncak dari Perang Salib pertama terjadi pada 15 Juli tahun 1099 ketika pasukan salib berhasil merebut Yerusalem dari dinasti Fatimiyah yang saat itu dipimpin oleh Al-Afdal Shahanshah. Setelah berhasil masuk ke dalam kota, mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi. Para sejarawan mencatat bahwa ribuan orang dibantai tanpa pandang bulu. Bahkan darah menggenangi jalan-jalan kota. Setelah kemenangan ini, para pemimpin salib mendirikan kerajaan Yerusalem dengan Godfrey dari Bouillon sebagai pemimpin pertamanya. Perang Salib Kedua terjadi sebagai respon atas jatuhnya Edessa pada tahun 1144 ke tangan kaum muslimin. Kota ini merupakan benteng pertahanan utama pasukan salib di utara Yerusalem yang kemudian direbut oleh Imaduddin Zengi, seorang gubernur muslim dari Kesultanan Saljuk. Kabar jatuhnya Edessa sampai ke Eropa di tahun berikutnya yang disampaikan oleh duta dari Yerusalem, dan hal ini sangat mengejutkan Eropa. Pada 1 Desember 1145, Paus Eugenius III segera menyerukan perang salib baru. Seruan ini didukung oleh Bernard dari Clairvaux, seorang tokoh gereja yang berpengaruh, sehingga menarik perhatian dua raja besar, yaitu Raja Louis II dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Pasukan Jerman mulai meninggalkan tanah air mereka pada Mei 1147, dengan perkiraan jumlah pasukan mencapai 20.000 prajurit. Pada 10 September mereka tiba di Konstantinopel, namun mereka tidak mendapat sambutan baik dari Kaisar Manuel I dan diminta untuk menyeberang ke Anatolia secepat mungkin. Ketika sampai di Anatolia, Konrad memilih untuk tidak menunggu pasukan Perancis dan maju menyerang Iconium, ibu kota Kesultanan Rum di bawah pimpinan Sultan Mas'ud ke-1. Namun pasukannya hampir dihancurkan oleh pasukan Rum pada 25 Oktober 1147, yaitu dalam pertempuran Dorilem kedua. Pasukan Konrad mulai mundur pelan-pelan ke Nikea dan menunggu kedatangan pasukan salib dari Perancis. Tentara salib Perancis berangkat dari tanah air mereka pada bulan Juni tahun 1147, dipimpin oleh Raja Louis. Mereka mengikuti rute Konrad menuju Konstantinopel. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa Kekaisaran Bizantium sudah menandatangani perjanjian damai dengan Kesultanan Rum, yang akhirnya membuat sebagian dari pasukan Prancis marah dan melakukan penyerangan di Konstantinopel. Namun hal ini berhasil dikendalikan oleh Raja Louis. Pasukan Prancis bertemu sisa-sisa pasukan Konrad di Nikea, dan akhirnya pasukan Konrad bergabung dengan pasukan Louis. Awalnya mereka melanjutkan perjalanan ke Yerusalem melewati jalur pesisir, dan menghadapi pertempuran-pertempuran kecil dengan Kesultanan Rum di sepanjang perjalanan hingga tiba di Adalia.
Namun Adalia ternyata telah dihancurkan oleh pasukan Kesultanan Rum dan dibakar, agar pasukan Louis tidak bisa mendapatkan cadangan makanan. Dari sini, pasukan Eropa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal menuju Antioquia. Pasukan Eropa tiba di Antioquia pada tanggal 19 Maret di tahun berikutnya, dan diperkirakan tiba di Yerusalem sekitar awal April. Pada tanggal 24 Juni tahun 1148, Dewan dari Kerajaan Yerusalem bertemu dengan tentara salib dari Eropa di Palmarea, dekat kota Akko, yaitu sebuah kota utama di Kerajaan Yerusalem. Baik Louis ataupun Konrad akhirnya memilih menyerang Damaskus ketimbang merebut Edessa. Mereka beranggapan bahwa Damaskus adalah kota suci untuk kekristenan, sama seperti Yerusalem dan Antioquia. Damaskus akan menjadi hadiah yang patut diperhitungkan di mata Kristen Eropa. Dan pada bulan Juli, pasukan salib dikumpulkan di Tiberias dan bergerak menuju Damaskus dengan jumlah pasukan mencapai 50.000 prajurit. Tentara salib memilih untuk menyerang Damaskus dari barat, tempat berdirinya kebun buah yang akan memberi mereka makanan. Mereka tiba pada tanggal 23 Juli. Pasukan muslim yang sudah siap untuk serangan tersebut kemudian langsung menyerang pasukan yang bergerak melalui perkebunan di luar Damaskus. Di sisi lain, Damaskus meminta bantuan dari Saifuddin Ghozi dari Aleppo dan Nuruddin Zengi dari Mosul, yaitu putra dari Imaduddin Zengi yang sudah merebut Edessa sebelumnya. Damaskus kemudian menyerang perkemahan tentara salib, dan tentara salib dapat dipukul mundur dari tembok ke perkebunan. Tentara salib kemudian memilih untuk bergerak ke bagian timur yang lebih sedikit pertahanannya. Tetapi di sana mereka mengalami kekurangan persediaan makanan dan air. Melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengepungan, akhirnya tentara salib memilih untuk mundur dan kembali ke Yerusalem dengan memalukan. Setelah kegagalan Perang Salib kedua pada tahun 1147 hingga 1149, dunia Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan Nuruddin Zengi. Meski pasukan salib tidak berhasil memperluas kekuasaannya, mereka masih menguasai Yerusalem, kota suci yang menjadi simbol dominasi mereka di Timur Tengah. Sepeninggal Nuruddin Zengi pada tahun 1174, perjuangan melawan pasukan salib dilanjutkan oleh salah satu panglima terbaiknya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, dan berhasil menyatukan seluruh wilayah Syam dalam kepemimpinannya. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan kaum muslimin dalam pertempuran Hittin menghadapi pasukan Kristen yang berada di bawah komando Guy de Lusignan, yaitu Raja Yerusalem, serta Renaud de Chatillon yang dikenal sering melanggar perjanjian damai. Pertempuran ini berlangsung pada 4 Juli tahun 1187 dan menjadi titik balik dalam konflik antara kaum muslimin dan pasukan salib. Pasukan Kristen mengalami kekalahan telak, sebagian besar tentaranya terbunuh atau tertawan. Renaud de Chatillon, yang selama ini dikenal sering menyerang kaum muslimin, akhirnya dihukum mati oleh Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, sedangkan Guy de Lusignan hanya ditawan dan kemudian dibebaskan. Setelah kemenangan dalam Perang Hittin, pasukan Salahuddin dengan cepat merebut berbagai kota di wilayah Yerusalem hingga akhirnya tiba di kota suci tersebut pada September tahun 1187. Yerusalem saat itu dipertahankan oleh Belian dari Ibelin, seorang bangsawan yang mengambil alih kepemimpinan setelah kekalahan pasukannya dalam Perang Hittin. Menyadari bahwa kota sudah terkepung dan kekuatan pertahanannya jauh lebih lemah dari pasukan Muslim, Belian sempat mengancam Salahuddin dengan tindakan yang mengerikan. Ia menyatakan bahwa jika pengepungan terus berlanjut, ia dan pasukannya akan membunuh semua muslim di dalam kota, menghancurkan tempat-tempat suci, dan meratakan Yerusalem dengan tanah agar tidak jatuh ke tangan kaum muslimin dalam keadaan utuh. Namun Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, memilih jalan yang lebih manusiawi. Ia menawarkan negosiasi damai. Salahuddin mengusulkan bahwa Yerusalem dapat diserahkan tanpa pertumpahan darah, dengan syarat bahwa warga Kristen yang ingin meninggalkan kota tersebut harus membayar tebusan untuk kebebasan mereka. Namun jika tidak mampu membayar, mereka akan diberikan kebebasan sebagai bentuk kemurahan hati dari Salahuddin Al-Ayyubi. Pada 2 Oktober tahun 1187, Belian menerima tawaran ini dan Yerusalem resmi kembali ke tangan kaum muslimin tanpa terjadi pembantaian seperti yang dilakukan pasukan salib ketika mereka merebut kota pada tahun 1099.
Kabar tentang jatuhnya Yerusalem ke tangan umat Islam membuat dunia Kristen di Eropa terkejut sekaligus marah. Akhirnya, Paus Gregorius ke-8 segera menyerukan Perang Salib ketiga untuk merebut kembali kota suci tersebut. Perang ini melibatkan 3 pemimpin besar Eropa, yaitu Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci di Jerman, kemudian Philip II Augustus dari Perancis, dan Richard the Lionheart dari Inggris. Frederick Barbarossa memimpin pasukan besar namun meninggal dunia dalam perjalanan saat menyeberangi sungai Salef di wilayah Anatolia. Banyak tentaranya kehilangan semangat dan akhirnya kembali ke Eropa, sehingga pasukan salib semakin bergantung pada Inggris dan Prancis. Philip II dan Richard tiba di Tanah Suci pada tahun 1191, tetapi hubungan mereka penuh dengan ketegangan. Salah satu pertempuran besar dalam Perang Salib ketiga adalah pengepungan kota Acre yang berlangsung selama berbulan-bulan sebelum akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib pada 12 Juli tahun 1191. Setelah kemenangan ini, Raja Philip justru memilih kembali ke Perancis dan meninggalkan Richard sebagai pemimpin utama pasukan salib. Dalam peristiwa ini juga, Richard menunjukkan kebrutalannya dengan mengeksekusi sekitar 2.700 tawanan kaum muslimin, termasuk wanita dan anak-anak. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk frustasi karena negosiasi pertukaran tawanan yang berjalan dengan lambat. Salahuddin Al-Ayyubi yang terkejut dengan tindakan kejam ini membalas dengan mengeksekusi para tawanan Kristen. Namun yang ia eksekusi hanya kalangan dari tentara. Konflik berlanjut dengan pertempuran Arsuk pada 7 September tahun 1191, di mana pasukan Richard meraih kemenangan besar atas pasukan Salahuddin. Kemenangan ini membuka jalan bagi pasukan salib untuk bergerak menuju Yerusalem. Meskipun Richard memenangkan beberapa pertempuran besar, termasuk di Arsuk, ia menghadapi tantangan besar dalam merebut kota Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi menerapkan strategi perang yang cerdik, seperti teknik bumi hangus, yaitu dengan membakar sumur dan menghancurkan sumber makanan, agar pasukan salib mengalami kekurangan logistik. Ia juga menggunakan taktik serangan kilat dan perang gerilya untuk melemahkan pasukan salib. Selain itu, pasukan kaum muslimin berhasil menyabotase konvoi kuda perang milik Richard yang sangat penting bagi mobilitas pasukan salib. Akibat dari strategi ini, Richard menyadari bahwa pasukannya tidak cukup kuat untuk mengepung dan merebut kota Yerusalem, sehingga ia akhirnya memilih mundur dan mencari jalan damai. Setelah bertahun-tahun melakukan pertempuran, kedua belah pihak menyadari perlunya perundingan, dan akhirnya pada 2 September tahun 1192, perjanjian Jaffa disepakati antara Richard dan Salahuddin. Perjanjian ini menyatakan bahwa Yerusalem tetap berada di bawah kendali umat Islam, namun kaum Kristen diizinkan berziarah ke kota tersebut tanpa gangguan sedikitpun. Selain itu, wilayah pesisir, termasuk Jaffa, tetap berada di tangan tentara salib. Dengan adanya perjanjian ini, Perang Salib ketiga berakhir tanpa keberhasilan bagi pihak Kristen dalam merebut kembali Yerusalem. Richard pun kembali ke Eropa, sementara Salahuddin Al-Ayyubi tetap berkuasa hingga wafat pada tahun 1193. Perang Salib keempat adalah salah satu ekspedisi paling kontroversial dalam sejarah Perang Salib, yang seharusnya tujuan mereka adalah merebut kembali kota Yerusalem dari tangan umat Islam. Perang ini justru berakhir dengan penjarahan kota Kristen terbesar di dunia saat itu. Setelah kegagalan Perang Salib ketiga yang berlangsung dari tahun 1189 hingga 1192, Paus Innocentius ketiga menyerukan Perang Salib baru pada tahun 1198. Tujuannya jelas, mengumpulkan pasukan Kristen untuk kembali merebut Tanah Suci dari tangan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun berbeda dengan ekspedisi sebelumnya yang dipimpin oleh raja-raja besar dari Eropa, Perang Salib keempat kali ini lebih bergantung pada dukungan para bangsawan Perancis, termasuk Bonifacius dari Montferrat yang ditunjuk sebagai pemimpin utama. Karena tidak memiliki cukup armada untuk berlayar ke Palestina, para tentara salib mencari bantuan dari Republik Venesia, sebuah negara dagang yang memiliki armada laut yang kuat. Pada tahun 1201, perwakilan tentara salib mencapai kesepakatan dengan pemimpin Venesia, yaitu Enrico Dandolo. Venesia setuju untuk menyediakan kapal dan logistik bagi 33.500 pasukan salib dengan biaya yang sangat mahal. Namun ketika tiba waktunya untuk berangkat pada tahun 1202, ternyata hanya sekitar 12.000 tentara salib yang berhasil membayar biaya tersebut.
Hal ini menyebabkan hutang yang sangat besar kepada Venesia. Namun pemimpin Venesia ternyata melihat hal ini sebagai peluang untuk memanfaatkan pasukan salib demi kepentingan negaranya. Sebagai ganti atas hutang-hutang tentara salib terhadap Venesia, mereka meminta tentara salib untuk terlebih dahulu menaklukkan kota Zara yang merupakan saingan dagang Republik Venesia. Kota ini adalah wilayah kekristenan, tetapi karena hutang yang menumpuk dan tekanan dari Venesia, para pemimpin salib setuju untuk menyerang kota Zara. Pada bulan November tahun 1202, kota Zara jatuh ke tangan pasukan salib. Sebuah tindakan yang membuat Paus Innocentius III sangat marah dan kemudian memutuskan hubungan seluruh pasukan yang terlibat dengan gereja. Saat pasukan salib masih di kota Zara, muncul seorang pangeran Bizantium yang diasingkan, yaitu Alexios Angelos, putra Kaisar Bizantium yang digulingkan, yaitu Isa II Angelos. Alexios meminta bantuan tentara salib untuk merebut kembali tahta ayahnya di Konstantinopel. Sebagai imbalannya, ia berjanji akan memberikan dukungan finansial besar, membantu pasukan salib dengan armada laut Bizantium, dan menyatukan gereja Ortodoks Yunani dengan gereja Katolik Roma di bawah kepemimpinan Paus. Kesepakatan ini terlalu menggiurkan untuk ditolak, dan pada pertengahan tahun 1203, pasukan salib yang seharusnya menuju Yerusalem justru berlayar ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pada bulan Juli tahun 1203, tentara salib dan pasukan Venesia mengepung Konstantinopel. Dengan bantuan dari dalam, mereka berhasil menggulingkan Kaisar Alexios III dan mengangkat Alexios Angelos sebagai kaisar baru dengan gelar Alexios keempat. Namun, janji-janji Alexios keempat untuk membayar dan mendukung perang salib tidak bisa ia penuhi. Rakyat Konstantinopel juga, yang tidak senang dengan keberadaan pasukan asing di ibu kota mereka, memberontak dan membunuh Alexios keempat. Ia kemudian digantikan oleh Alexios V Doukas yang segera menolak kerjasama dengan tentara salib. Merasa dihianati dan tidak mendapatkan bayaran, pasukan salib akhirnya memutuskan untuk menaklukkan Konstantinopel secara penuh. Pada 12 April tahun 1204, pasukan salib dan Venesia menyerbu Konstantinopel. Kota yang megah itu jatuh ke tangan mereka dalam kekacauan yang sangat mengerikan. Para tentara salib menjarah gereja-gereja, merampas harta karun, membakar istana, dan bahkan melakukan pelecehan serta pembunuhan warga kota. Basilika Hagia Sophia, simbol keagungan Kristen di wilayah timur, dijadikan kandang kuda oleh para penyerang. Perang Salib keempat tidak pernah mencapai tujuannya untuk merebut kota Yerusalem. Sebaliknya, perang ini justru menghancurkan Kekaisaran Bizantium dan menciptakan konflik panjang antara Kristen Barat dan Timur. Terima kasih.